يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yaitu nafkah dalam keluarga. Kalau pada malam yang berbahagia ini kita berbicara masalah nafkah dalam keluarga, tentunya bagi kita yang sudah berkeluarga barangkali ini bukan suatu yang asing lagi. Barangkali ini bukan suatu yang baru bagi kita. Karena apa? Sebelum kita berkeluarga, sebelum kita menikah, kita sudah tahu kalau kita nikah pasti ada yang akan kita pertanggungjawabkan. Pasti ada yang akan kita berikan nafkahnya, baik itu nafkah lahir maupun nafkah batin. Yang memang Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, kadangkala memang di tujuan pernikahan kita sudah keliru. Banyak anak-anak muda kita, generasi kita, mereka menikah tidak sesuai dengan tujuan sebagaimana yang dikatakan oleh undang-undang perkawinan. Kalau undang-undang perkawinan, tujuan perkawinan itu adalah untuk mendapatkan keturunan, untuk mencari keturunan, memperbanyak umat. Tapi ketika anak kita ingin berkeluarga, ketika remaja atau pemuda ingin berkeluarga, kadangkala itu nak tahu deh tujuan perkawinan. Yang jelas dorongan syahwat, dorongan hawa nafsu untuk berkeluarga. Perasaan ketika itu memang rasa senang saja yang terpikir. Yang penting bahagia kita berkeluarga. Ada wanita yang kita cintai, yang wanita ada laki-laki yang kita cintai. Bagaimana kita bisa berdua? Tapi berdua yang diizinkan oleh agama kita Islam. Memang tidak salah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 14 dikatakan, "Zuyyina lin-nasi hubbus shahawati minan nisa." Dihiasi pada pandangan manusia itu dengan kecintaan, dengan syahwat, dengan keinginan. Yang laki-laki ingin suka kepada wanita, yang wanita suka kepada laki-laki. Itu wajar. Memang Allah Subhanahu wa taala menghiasi di pandangan kita. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecintaan kepada kita, kepada pasangan hidup kita. Tapi kecintaan kita itu disesuaikan, letakkan pada tempatnya. Kalau kita cinta, kalau kita ingin, bagaimana keinginan kita itu realisasi, bagaimana keinginan kita itu dapat kita wujudkan dengan syarat. Sama juga dengan kita ingin makan, ingin minum, kita tidak punya beras, kita tidak punya sambal. Bagaimana kita mendapatkan sambal? Itu hak kita untuk hidup, hak kita untuk makan, keinginan. Begitulah para pemuda kita. Coba kalau kita tanya, kenapa ingin berkeluarga, kenapa ingin menikah? Memang kebanyakan karena dorongan hawa nafsu, ingin berkeluarga, ingin senang. Perasaan senang saja yang timbul, perasaan yang di belakang, susah di belakang tidak terpikirkan. Mengapa demikian? Saya katakan banyak pasangan hidup kadangkala setelah nikah ingin menunda untuk dapat anak,
ingin menunda hamil, tunggu sekian tahun baru kita punya anak. Kadang-kala Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, sekian tahun tidak punya anak, akhirnya apa? Baru menikah udah mau pisah, sudah mau nikah sudah mau bubar. Karena apa? Harapan perkawinan tidak sesuai dengan kenyataan. Kalau kita sudah ingin kawin, tentu akibat di belakangnya ada. Kalau kita ingin berkeluarga, tentu ada yang harus kita tanggung nantinya. Ini berupa, pada malam berbahagia ini kita bahas masalah nafkah. Nafkah itu ada nafkah untuk diri kita, ada nafkah untuk keluarga kita. Kalau kita sendiri, nafkah untuk diri kita. Kalau kita sudah berkeluarga, untuk istri kita. Kita punya anak, nafkah untuk anak kita. Kenapa? Karena ada hubung perkawinan tadi yang pertama, itu menjadi tanggung jawab kita. Yang kedua, karena ada nasab, itu yang anak tadi. Yang ketiga, ada karena kepemilikan. Barangkali kita ada memelihara hewan ternak kecil, memang sepele, misalnya kucing, Bu, kita pelihara kucing. Kucing itu harus kita beri makan, kucing itu harus kita tanggung nafkahnya. Kata Rasulullah SAW, barang yang kita keluarkan untuk kita makan itu merupakan sedekah kita. Barang yang kita keluarkan untuk istri kita itu sedekah kita. Barang atau makanan yang kita keluarkan untuk anak kita itu sedekah kita. Dan makanan yang kita keluarkan untuk pembantu kita, kalau ada pembantu, itu untuk sedekah kita. Hadis riwayat Ahmad. Memang Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, secara teori nafkah itu memang kita laki-laki, Pak, yang punya tanggung jawab. Kita laki-laki yang punya kewajiban untuk mengeluarkan nafkah. Kenapa? Memang surah An-Nisa ayat 34 itu mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin untuk keluarga. Karena kita merupakan pemimpin, itulah pemimpin bertanggung jawab kepada orang yang dipimpinnya. Kalau enak saja yang kita pikirkan, memang semua kita mau enak, tapi karena ada akibat daripada keluarga tadi, ada tanggung jawab kita. Walaupun itu merupakan tanggung jawab bagi kita, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, rumah orang tinggal di luar yang tanah luas, rumah bertingkat. Apalagi zaman sekarang, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, walaupun kita banyak uang, banyak harta, tidak bisa kita poya-poya kayak gitu saja, pamer-pamer harta, kita orang kaya. Apalagi seorang pejabat, gerak-gerik kita disoroti. Yang pejabat, jabatan hancur karena istri dan anak yang poya-poya, yang pamer harta. Iya, Pak? Ada bukti, Pak? Pak, kita lihat di televisi, Sekda Provinsi Riau juga ada kena juga. Gara-gara istrinya berpoya-poya, pamer harta, pamer kebahagiaan. Akhirnya apa? Walaupun suami kita orang, jaga suami kita orang yang berpengaruh, orang yang punya jabatan, dijaga. Kewajiban suami kita memberikan nafkah. Tapi Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, nafkah lahir, harta yang banyak tidak menjamin kebahagiaan kita. Yang menjamin kebahagiaan, yang bisa kita menjamin kebahagiaan kita itu apa? Nafkah batin. Batin kita sudah aman, batin kita sudah nyaman, baru enak rasanya berkeluarga, baru terasa bagaimana hidup berkeluarga. Kalau batin kita tidak aman, tidak nyaman, harta berlimpah ruah, nafkah begitu banyak diberikan
yang diperoleh, tidak akan bisa nyaman, tidak akan bisa tenang dalam kehidupan kita, batin kita. Kalau batin kita sudah tenang, alhamdulillah, walaupun sedikit, ya itu yang dapat ya Pak, sedikit itu yang punya, yang ada, alhamdulillah. Artinya apa? Perlu kita bersyukur. Suami kita dapat uang sedikit, alhamdulillah, masih ada diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suami kita punya penghasilan. Betapa banyak orang di luar sana suaminya tidak bisa bekerja, tidak bisa menghasilkan, baik itu karena sakit maupun karena malas. Yang mencari siapa? Ibu-ibu yang mencari, ibu-ibu yang mencari nafkah. Akhirnya apa? Ketenangan dalam keluarga tidak ada. Tidak akan diperoleh ketenangan dalam berkeluarga. Padahal di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 233 itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayah mempunyai kewajiban untuk memberikan keluarga kepada para ibu. Tapi kadangkala memang karena entah itu kebiasaan kita, entah itu merupakan kebayaan kita, ada sebagian di antara kita yang memang bapak-bapak itu menunggu tangan di bawah, yang tangan di atas itu adalah ibu rumah tangga, ibu yang mencari, ibu yang berusaha untuk kehidupan keluarga, untuk mencari nafkah di dalam keluarga. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dalam rangka mengarungi kehidupan rumah tangga. Nafkah yang bapak berikan kepada ibu itu merupakan amal, merupakan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang itulah menjadi amal kita bawa untuk menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala perhatian kekurangan. Billahi wal taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.